Oke, para sahabat, jumpa lagi bersama kami di channel Lamholot Otodidak. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi tips atau berbagi pengalaman cara memperbaiki catok rambut dengan keluhannya mati total. Untuk langkah selanjutnya, kita buka dulu atau review dulu jenis catoknya. Nah, ini dia teman-teman catoknya. Mereknya Sonar SN823. Nah, ini ada pengaturan suhunya. Coba kita colokkan dulu stekernya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ternyata betul ya teman-teman, catok ini benar-benar mati total. Lampunya juga tidak nyala. Oke, kita cabut dulu. Nah, untuk catok jenis ini teman-teman, biasanya kalau mati total itu penyebabnya biasanya karena putusnya sekring atau fuse. Tetapi untuk memastikan, alangkah baiknya kita bongkar dulu catok ini. Nanti kita ukur sama-sama apakah benar-benar penyebab matinya catok ini karena putusnya sekring atau fuse. Oke, kita lanjut bongkarnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini mesin atau PCB-nya, papan PCB-nya. Ini ada tombol on off.
Ini lampu indikator suhu, lampu powernya. Coba kita balik. Nah, ini rangkaian belakang PCB-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini ada beberapa kabel, ada 4. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, kabel yang warna biru ini coba kalau kita urut. Nah, ini kabel input arus AC-nya, teman-teman, arus listriknya. Nah, sebelum kita tes masing-masing komponen atau kita tes fuse-nya apakah betul sekringnya putus, alangkah baiknya kita tes dulu input arus yang masuk ke PCB ini. Apakah arusnya, stekernya ini benar-benar, ini stekernya, colokannya, apakah colokannya ini saat kita colok ke listrik, apakah arusnya benar-benar tembusnya ke PCB ini. Jadi kita tes dulu. Nah, di sini saya sudah punya alat multitester jenis digital, maaf, jenis analog ya teman-teman. Ini nah, untuk ukur, kalau kita mau mengukur apakah kabel ini benar-benar putus atau tidak, ataukah arus yang saat kita cok tembus ke PCB atau tidak, kita ukurnya di pengaturan di settingan di multitester ini, kita putar ke skala kali 10. Ini teman-teman bisa lihat, kali 10, bisa juga kali 1, tetapi sebaiknya kita menggunakan kali 10. Ini teman-teman bisa lihat, saat dihubungkan, ini ujung kabel multitesternya, kalau saat dihubungkan maka lari ya, teman-teman bisa lihat berfungsi dengan baik. Kalau kita menggunakan skala kali 1, maka lampu indikator ini pasti nyala, lampu multitesternya pasti nyala. Coba kita perhatikan sama-sama ya, menyala. Itu fungsi untuk mengukur. Sebenarnya kita bisa menggunakan buzzer, teman-teman. Ini buzzer, tapi kebetulan yang multitester punya saya ini buzzernya, speakernya rusak, jadi kita tidak bisa mengetahui. Kalau terhubung berarti bunyi, tapi karena speakernya rusak maka kita mengukur menggunakan skala kali 10. Oke, kita lanjut ke pengukuran. Oke, ini stekernya kita hubungkan ke salah satu steker. Ini salah satunya, ini juga boleh, ini juga boleh. Kita ukur yang ini dulu. Setelah itu kita hubungkan ke ujung kabel PCB-nya. Jadi dua kabel ini terhubung sampai di papan PCB. Kita ke pengukuran sekali lagi. Coba teman-teman bisa perhatikan di multitesternya apakah bergerak atau tidak. Tidak bergerak, tidak bergerak. Coba kita tes lagi multitesternya. Anda bisa lihat bergerak. Coba kita pindahkan kabelnya. Bergerak ya teman-teman. Jadi yang jalur ini bergerak, berarti arus yang dari steker ini, jadi kemungkinan kabel ini tidak putus karena di sana bergerak. Nah, sekarang kita balikan, pindahkan ke sebelah sini. Jadi untuk bolak-balik tidak masalah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan pikir kalau bolak-balik nanti tidak ada hubungan dengan ada di multitester. Bolak-balik tidak masalah teman-teman. Kita balikan lagi, kita ukur. Tidak bergerak, tidak bergerak. Coba kita balikan, ini bergerak sedikit, tetapi sebenarnya jalurnya bukan di sini, jalurnya di sini. Nah, itu bergerak full. Kalau di bawah bergerak sedikit,
Kenapa bergerak sedikit teman-teman? Karena di PCB ini ada hubungan teman. Jadi ketika kita ukur kabelnya sebenarnya ada di sini, dia bergeraknya full, maka 100% kabel dari jalur ini, stekernya ini, itu tidak ada putus teman-teman, tidak ada kendalanya. Teman-teman bisa lihat tidak, dia bergerak. Sekarang kita pindahkan ke colokan steker berikutnya, pindahin di bawah. Nah, di sini kita ukuran di bawah. Nah, di sini mati teman-teman. Jadi sebelum kita ukur komponen yang lainnya teman-teman, kita harus urut dulu apakah kabel ini putus. Karena di sini sudah bisa dipastikan penyebab pertama, kabelnya putus. Coba kita ulangi lagi. Bergerak, kita pindah. Mati ya teman-teman. Mati. Nah, kita cek dulu, kita urut dulu kabelnya. Kita bongkar dulu. Nah, sekarang kita ukur di sini teman-teman. Kita ukur yang ini dulu, steker yang ini dulu, coloknya di sini. Coba perhatikan di layar, multitesternya bergerak ya teman-teman, bergerak. Nah, berarti kabel yang ini, colokan ini, di bawahnya ada kabel, colokan ini. Itu ujungnya itu pas di sini teman-teman, sehingga teman-teman bisa lihat di situ bergerak di sini. Nah, kabel yang berikutnya, ujung kabel di steker yang berikutnya itu dia adanya di bawah teman-teman, di sini. Coba kita ukur, teman-teman bisa lihat sendiri, mati. Kita pindahkan lagi di sini, atas, bergerak. Berarti 100% kabelnya ini tidak putus teman-teman. Kalau di sini, sebelah sini, di atas juga mati, di bawah juga mati. Nah, di sini, oh ya teman-teman, ini sepertinya sebelumnya pernah di servis atau pernah disambung. Coba kita cek dulu, kita buka dulu. Jangan sampai putusnya ada di sini teman-teman. Ini pernah disambung sebelumnya. Ini tidak ada isolasi. Mungkin pemilik barang ini dia hanya menggunakan isolasi alami, yaitu kertas. Atau di tempat servis yang servis barang ini kehabisan isolasi. Jadi dia menggunakan langkah yang paling tepat, menggunakan isolasi alam, yaitu kertas. Nah, di sini coba kita buka semuanya biar kita cek satu persatu. Oh iya teman-teman, saya lupa, sambil menikmati atau menonton video ini, alangkah lebih baiknya kita ngopi dulu biar lebih santai. Enak, kopinya orang Lamholo teman-teman, nikmatnya luar biasa. Oh, di sini ada solderan. Coba kita ukur yang ini dulu teman-teman. Kita ukur dulu yang kabel yang bagian sininya, apakah dia tembus atau putus.
atau kemungkinan putusnya di tempat lain. Coba kita cek dulu. Coba teman-teman perhatikan di void tester, bergerak ya teman-teman, bergerak. Terus di ujung sini, di sini bergerak. Ini antara ini teman-teman. Kalau di sini tidak putus berarti bagian dalam sini repot ya teman-teman. Kalau bagian sininya putus, itu solusinya pokoknya berat dah. Harus ganti baru, ganti kabelnya baru. Karena ini sangat rentan sekali. Kenapa diciptakan atau dikasih kabel seperti ini? Karena dia ini bisa berputar. Apalagi yang pegang catok ini perempuan, sangat rentan sekali. Coba kita buka dulu yang ini. Ada isolasi bening. Di dalamnya isolasi bening, di luarnya isolasi alami. Oh, ternyata teman-teman. Ini kita lihat sama-sama. Di sini hangus teman-teman. Putusnya jauh sekali ya. Ini. Jauh sekali baru dapat ujungnya. Coba kita cek dulu. Apakah putusnya di situ? Teman-teman lihat ujungnya bergerak. Berarti kemungkinan besar mati total catok ini itu akibatnya karena putus kabel sebelum atau setelah disolder, setelah tuannya pakai, saking panasnya putus teman-teman. Bisa lihat bergerak. Coba kita pindahkan sebelahnya, juga bergerak. Nah, sekarang kita sambung dulu teman-teman. Karena ini menggunakan solder, maka kita tes solder lagi dulu sebelum kita. Nah, ini sebetulnya tidak boleh pakai solder teman-teman. Ini yang tukang servis atau tuannya yang waktu mungkin servis sendiri atau pasang sendiri, ini keliru ini teman-teman. Ini sangat rentan sekali ini. Coba kita solder tahan dulu. Coba kita cek kembali. Di atasnya bergerak. Steker ini teman-teman bergerak. Di atas bergerak. Coba kita pindahkan paling bawah. Nah, bergerak teman-teman. Berarti 100% putusnya atau mati total penyebab catok ini penyebabnya karena putusnya kabel yang sebelumnya sudah disambung oleh tuannya sendiri atau tukang servis lain. Nah, sekarang kita coba bungkus tahan dulu. Sebelum kita coba, kita bungkus lagi pakai isolasi alami. Ini teman-teman tidak beli ya isolasi alami ini. Ini banyak sekali dijual di toko-toko online di rumah-rumah. Oke, cukup di sini dulu. Langkah selanjutnya kita colok kembali di sini. Oke, di sini. Setelah itu coba kita ukur kembali teman-teman. Kita ukur kembali apakah sudah bisa tembus ke sana. Stekernya ini kita ukur dulu. Teman-teman bisa perhatikan sambil melihat di layar multitester. Bergerak normal. Kita pindahkan di bawah. Oke teman-teman,
Jadi dua-duanya sudah normal. Ketika kita colok steker ini ke arus listrik, maka arusnya sudah bisa tembusnya ke PCB ini, teman-teman. Sekarang kita coba tanpa kita pasang kembali, kita tes colok dulu, atur dulu kabelnya ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan di sini kalau nyala berarti penyebabnya karena putusnya sambungan kabel ini, teman-teman. Coba kita cek dulu, kita colokkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sudah berhasil. Cabut, colok lagi, cabut lagi. Puji Tuhan, asik. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri penyebab mati total catuk ini karena ini. Nah, ini dia penyakitnya. Coba kita coba lagi. Colok dulu. Oke, di situ menyala. Cabut, colok, menyala. Nah, teman-teman, sekali lagi, mati total catuk ini penyebabnya karena putusnya jalur arus AC-nya ini. Yang ini. Ya, yang ini. Jadi setelah sudah memastikan bahwa betul-betul penyebabnya karena ini, karena putusnya kabel ini, maka langkah berikutnya teman-teman pastikan betul-betul boleh menggunakan solder atau ikat sambung biasa. Tetapi kalau bisa, saran saya sih sebaiknya ketika disambung biasa, setelah itu tambah lagi dengan solder biar lebih kuat. Karena ini sangat rentan sekali, teman-teman. Sangat rentan sekali. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Jangan lupa gunakan multitester. Mau jenis analog seperti ini juga boleh, mau jenis digital juga boleh, sama saja. Yang penting jangan sekali-sekali tanpa alat ini teman-teman langsung membongkar bangkir alat ini. Itu risikonya sangat besar sekali, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorialnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol like, tombol subscribe, dan juga di share ke teman-teman semuanya. Dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Nonton terus atau dukung terus channel ini dengan cara diklik tombol like dan juga di share ke semua teman-teman, biar sama-sama kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Akhir kata, saya pamit undur diri. Salam alam holot, selamat mencoba, semoga sukses dan berhasil. Oke, terakhir sekali lagi kita ngopi dulu. Sekian dan terima kasih.